Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang isolasi DNA kromosom salmonella sp dan visualisasinya pada elektroforesis gel agar-resat. Tahapan pertama itu ada isolasi DNA. Pertama-tama, salmonella sp diinokulasi pada media urea bertani. Kemudian kultur diambil, disentrifugasi, dan supernatant dibuang. Filtrat ditambah bufferosis untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Kemudian ditambahkan proteinase K untuk menghancurkan protein dan diinkubasi 30 menit untuk disentrifugasi. Kemudian ditambahkan fenol untuk mengekspresi DNA. Setelah itu supernatant dipindahkan ditambah etanol dingin 96% untuk presipitasi DNA. Setelah itu larutan dicampur tadi ditunggu hingga terbentuk benang putih DNA. Setelah mendapatkan benang putih DNA, dicuci dengan etanol 70% untuk membersihkan garam dan disentrifugasi. Setelah itu diambil pelet, kemudian dikeringkan, ditambahkan TE untuk melindungi DNA dari degradasi. Ya, jadi untuk cara kerja kedua itu adalah amplifikasi atau perbanyakan PCR. Amplifikasi ini dilakukan untuk memperbanyak DNA hasil isolasi tadi, karena tadi DNA hasil isolasinya masih dalam jumlah yang kecil, sehingga untuk analisis lebih lanjut, contohnya untuk elektroforesis itu harus dalam jumlah yang besar, jadi harus kita perbanyak dulu dengan PCR atau polymerase chain reaction. Jadi PCR ini dia berbasis pada suhu dan juga enzim. Pertama-tama yang dilakukan itu kita membuat larutan mix atau PCR mixnya yang terdiri atas beberapa reagen, yaitu pertama 10 times atau 10 kali buffer. Isinya itu ada tris HCl sama HCl. Tris HCl ini yang fungsinya untuk mempertahankan pH. Jadi kenapa harus dipertahankan pH-nya? Karena DNA ini dia adalah molekul yang sangat tidak stabil terhadap perubahan pH. Contohnya saja pada pH asam dia akan mudah terpresipitasi. Kemudian untuk HCl yang kaliumnya ini dia berfungsi sebagai stabilisasi proses penempelan primer dan juga basa-basi nukleotida. Kemudian ada DNTP atau deoxynukleotida, itu fungsinya untuk sebagai basa-basi nukleotida yang menempel pada template DNA-nya. Terus ada ion magnesium atau magnesium klorida, biasanya digunakan itu fungsinya untuk stabilisasi atau katalis DNA polymerase-nya saat menempelkan basa-basi nukleotida. Jadi misalnya jadi si ion magnesium ini nanti akan berkaitan pada situs aktif Taq polymerase dan juga nanti akan memunculkan suatu ikatan fosfodiester antara ujung 3' dan ujung 5 basa nukleotida. Kemudian Taq polymerase itu berfungsi sebagai enzim yang akan melekatkan basa-basi nukleotida pada template DNA. Biasanya kita gunakan yang Thermophilus aquaticus karena tahan terhadap pemanasan. Kemudian gunakan aerosol sebagai pelarutnya. Lalu setelahnya kita diamkan agar reagen-reagennya terlalu sempurna. Lalu kita tambah 1 mikroliter sampel DNA kita tadi. Kemudian 1 mikroliter primer box air. Nah, primer box air ini biasanya digunakan untuk fingerprint, jadi untuk mengetahui adanya keberagaman genotip atau untuk membandingkan misalnya bakteri jenis yang sama, tetapi karena adanya pengaruh lingkungan, apakah genotipnya itu berbeda atau apakah sama, apa saja yang berbeda misalnya. Jadi dalam primer box air ini biasanya hanya digunakan satu jenis primer, ini spesifik untuk bakteri tersebut. Tapi karena hanya satu jenis primer, dia tidak terbatasi pada, kalau misalnya kan forward primer sama reverse primer itu terbatasi pada ujung si forward sama yang reverse. Tapi kalau ini hanya satu primer, jadi dia dapat menempel pada bagian-bagian yang komplementer dengan satu primer ini tersebut. Kemudian di vortex supaya homogen, lalu disentrifugasi. Tujuannya sentrifugasi untuk ada tidaknya kontaminan dan juga untuk kan tube yang dipakai itu dia nggak penuh. Bisa jadi PCR mix yang kita gunakan itu dia masih menempel pada bagian tutupnya dan juga pada bagian pinggir-pinggir tube-nya. Jadi kita sentrifugasi supaya bagian-bagian tersebut turun ke bawah. Kemudian kita amplifikasi menggunakan repetitive PCR 30 siklus. Biasanya siklus yang normal digunakan adalah 30 siklus dengan
5 tahapan. Sebenarnya ada 3 tahapan utama, tetapi sini ada 5 tahapan yang dilakukan sebelum dan sesudah 3 tahapan tersebut. Jadi pertama itu adalah predenaturasi pada suhu 94 derajat Celcius, itu dilakukan selama 4 menit. Sebenarnya dalam proses predenaturasi inilah proses penguraian 2 untayan DNA itu benar-benar terjadi. Makanya waktunya juga lebih panjang. Jadi di sini nanti ikatan hidrogen antara basa-basa 2 untayan tersebut akan terpisah, jadi nanti dia akan terurai menjadi single strand. Kemudian denaturasi, pas denaturasi pada suhu 92 derajat Celcius selama 1 menit. Jadi dalam tahap ini sebenarnya prosesnya untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan proses peruraian double strand DNA. Jadi misalnya kalau ada DNA yang masih belum terurai, itu nanti dimaksimalkan lagi pada tahap denaturasi tadi. Pada tahap denaturasi yang ini. Kemudian yang ketiga itu annealing atau proses penempelan primer, itu pada suhu 50 derajat Celcius agar penempelan juga spesifik dan pada waktu 1-2 menit. Jadi dalam proses ini nanti primer itu akan menempel. Kemudian proses ekstensi atau perpanjangan pada suhu 68 derajat Celcius selama 8 menit. Jadi dalam proses ekstensi ini si DNA polimerase itu akan menempelkan basa-basa nukleotida pada template DNA. Kemudian ada proses ekstra ekstensi 68 derajat Celcius juga selama 10 menit. Jadi ini fungsinya sebenarnya untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan proses penempelan basa-basa nukleotida oleh DNA polimerase. Takutnya ada yang masih belum tertempel gitu. Suhunya 68 derajat Celcius. Mungkin agak sedikit lambat karena biasanya yang gunakan 72 derajat Celcius, tapi kemungkinan ada beberapa pertimbangan, contohnya agar mencegah kerusakan pada DNA. Tahap selanjutnya yaitu elektroforesis gel agarosa. Sampel DNA hasil PCR diukur nilai optical density-nya dengan spektrofotometer. Gel agarosa dibuat dengan konsentrasi 1%. Produk PCR sebanyak 10 mikroliter sampel DNA Salmonella sp ditambahkan dengan 4 mikroliter loading day. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sumuran gel dan dirunning dengan voltase 100 volt. Selanjutnya, pita DNA yang terbentuk kemudian diamati di bawah sinar UV. Baik, selanjutnya kita melakukan beberapa pengukuran terhadap DNA hasil isolasi. Yang pertama adalah pengukuran optical density. Pengukuran optical density ini bertujuan untuk melihat kualitas dan kuantitas DNA yang diisolasi. Jadi, hasil dari pengukuran optical density, kita bisa mengetahui DNA kita apakah memiliki kontaminasi protein ataupun RNA. Jadi, caranya adalah dengan kita melarutkan DNA pada aqueous, kemudian diukur absorbansinya pada spektrofotometri tipis pada panjang gelombang 260 dan 280 nanometer. Mengapa digunakan dua panjang gelombang ini? Karena pada 260 nanometer DNA memiliki serapan yang maksimal, sedangkan pada 280 nanometer ini adalah panjang gelombang untuk serapan protein maksimal. Jadi, dua panjang gelombang ini dipilih dan kemudian kesimpulan dari nilai OD itu adalah kita mengetahui apakah DNA hasil isolasi itu memiliki kontaminan berupa protein atau tidak. Jadi cara untuk menghitung nilai optical density-nya adalah dengan kita membandingkan hasil pengukuran pada 260 nanometer dan juga hasil pengukuran pada 280 nanometer. Jadi didapatkan rasio 0,5301 dibagi dengan 0,2783. Didapatkan hasil di sini. Jadi untuk pengukuran OD itu menggunakan 5 sampel DNA. Nah, hasil rata-rata dari nilai OD-nya adalah 1,9, di mana hal ini memasuki rentang nilai optical density untuk isolasi DNA yang baik. Nah, jadi rentangnya itu adalah 1,8 sampai 2,0. Jadi mengapa rentang ini baik? Karena jika nilai OD lebih dari 2,0, maka DNA hasil isolasi tadi masih memiliki kontaminan berupa RNA. Namun, kemudian jika nilai OD-nya itu kurang dari 1,8, maka dimungkinkan DNA itu masih terkontaminasi protein. Jadi, nilai optical density yang baik itu adalah 1,8 sampai 2,0
Dan hasil dari optical density dari percobaan yang dilakukan didapatkan nilai 1,9. Jadi hasil ini tidak mengindikasikan adanya kontaminasi RNA maupun protein dari DNA yang diekspresi. Selanjutnya, hasil visualisasi sampel DNA Salmonella sp. Setelah dilakukannya tahap PCR, tahap terakhir yaitu visualisasi produk PCR dengan elektroforesis gel agar-agar. Dengan cara gel agar-agar disiapkan dengan konsentrasi 1%. Produk PCR sebanyak 10 mikroliter sampel DNA Salmonella sp ditambahkan dengan 4 mikroliter loading day. Loading buffer berisi pewarna dan agen penambah densitas agar DNA dapat tertarik atau bermigrasi ke bagian bawah sumuran. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sumuran dan dirunning dengan voltase 100 volt. Pita DNA yang terbentuk kemudian diamati di bawah sinar UV. Hasil elektroforesis menunjukkan terbentuknya pita-pita DNA pada semua sampel. Hasil visualisasi pita DNA yang terlihat masih membentuk smear dan belum berhasil membentuk pita DNA tunggal yang jelas. Pita DNA paling jelas terpisah pada ukuran di atas 2000 bp dan di ukuran 500 bp. Ukuran segmen DNA masih cukup besar karena DNA belum dimurnikan. Pada sampel BS1 sampai dengan BS5, terbentuk pita DNA dengan ukuran lebih dari 2000 bp. Sedangkan untuk pita DNA dengan ukuran 500 bp tidak terbentuk pada BS1. Dan pada BS2 terbentuk sangat tipis. Pita DNA, hal tersebut disebabkan karena kecilnya kandungan DNA pada sampel BS1 dan BS2. Pita DNA berukuran 500 bp terbentuk jelas pada BS3 sampai dengan BS5. Polymerase chain reaction dengan primer box air yang digunakan sudah tepat untuk sampel yang berupa DNA Salmonella sp. Namun hal tersebut belum cukup untuk mengoptimalkan pita DNA yang terbentuk, karena penggunaan primer box air membutuhkan kemurnian sampel agar pita DNA yang terbentuk memiliki resolusi yang baik. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.